Halo, One Piece Ngaco di sini. Kali ini kita akan membahas teori ngaco tentang misteri penyakit Roronoa Zoro. Yep, Zoro yang terkenal kuat dan merupakan orang terpenting nomor 2 di dalam kru Mugiwara, sepertinya punya kekurangan yang selalu dia tutup-tutupi. Mari kita analisa. Zoro sepertinya punya masalah dalam memahami arah. Makanya Zoro dikenal sebagai karakter di One Piece yang hobi sekali tersesat. Kelainan Zoro ini sudah berada di level akut. Zoro akan berlari belok ke kanan meskipun ia diarahkan untuk belok ke kiri. Parah banget kan? Jika kita search di Google dengan kata kunci penyakit tidak memahami arah, maka hasil pencarian pertama yang muncul di Google adalah disleksia. Kemudian jika kita baca definisi disleksia di Wikipedia, maka kita dapat menemukan salah satu tanda dan gejala penyakit disleksia adalah kesulitan dalam memahami arah kiri ke kanan atau sebaliknya. Namun, jika kita baca lebih lanjut, ternyata penderita disleksia umumnya dapat mengalami kesulitan menggabungkan huruf menjadi kata dan kesulitan membaca. Percaya atau tidak, teori tentang Zoro yang dianggap tidak bisa membaca sudah muncul sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi, teori itu dipatahkan oleh sang mangaka One Piece sendiri, yakni Eiichiro Oda, yang kemudian mulai membuat gambar dan adegan-adegan yang memperlihatkan Zoro sedang membaca. Misalnya saja, gambar berwarna yang muncul sebagai pembuka chapter 152. Kemudian, adegan Zoro sedang membaca di chapter 594. Juga ada di chapter 801. Kemudian, gambar berwarna yang menjadi pembuka untuk chapter 802. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, sepertinya teori tentang Zoro tidak bisa membaca ataupun teori Zoro memiliki kesulitan dalam membaca seketika langsung runtuh total. Tapi, jika kita melirik ke SBS volume 55 chapter 537 page 106, ada sebuah pertanyaan dari pembaca yang ditujukan kepada Eiichiro Oda untuk menanyakan buku apa yang biasa dibaca Zoro. Pertanyaannya sepele banget, tapi dijawab secara detail dan panjang oleh Oda yang mengatakan bahwa tidaklah tepat jika kita menyebut Zoro membaca buku, melainkan lebih tepat menyebutnya hanya melihat buku. Misalnya buku bela diri, ilustrasi senjata, daftar harga buronan, dan lainnya. Dia melihat semuanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa pertanyaan sesimpel itu harus dijawab dengan jawaban sedetail itu? Parahnya lagi, jawaban yang panjang itu tetap tidak menjawab inti dari pertanyaan yang hanya menanyakan tentang buku apa yang biasa dibaca Zoro. Oda justru memberikan penjelasan bahwa Zoro tidak cocok disebut membaca, melainkan lebih cocok disebut melihat. Dengan mempertimbangkan pernyataan dari Oda, itu artinya masih ada kemungkinan jika Zoro memang punya masalah dengan yang namanya membaca. Jadi, ayo kita kembali ke gambar dan adegan yang sudah saya perlihatkan tadi. Di chapter 182, Zoro diperlihatkan sedang membaca. Tapi, kalau diperhatikan lagi, kayaknya Zoro nggak sedang membaca deh.
Zoro cuma sedang latihan mengangkat barbel menggunakan buku. Jadi, sepertinya di gambar buatan Eiichiro Oda ini, Zoro bukan membaca buku, melainkan melihat buku sambil latihan mengangkat barbel. Terus di chapter 594, Zoro terlihat sedang membaca koran yang diperlihatkan oleh Perona ketika Zoro sedang berusaha untuk kembali ke krunya setelah dibuang oleh Kuma ke pulau asing. Sekilas memang tidak terlihat apa-apa sih, tapi coba kita lihat versi animenya. Berbeda dengan versi manga, adegan saat Zoro membaca koran dibuat lebih dramatis, bahkan ditampilkan di bagian paling akhir episode sebelum berakhir. Di versi animenya, mata kanan Zoro di zoom dan dilihatkan pupil matanya yang tampak berubah bentuk. Lah kok lebay banget, ini cuma baca koran loh ya. Kenapa mata Zoro harus seperti itu cuma gara-gara baca koran? Jawabannya, mungkin Zoro memang bisa membaca, tapi penyakit disleksia membuatnya gak mampu menyusun atau membaca kata-kata menjadi kalimat dengan baik. Makanya Zoro harus berkonsentrasi penuh dengan mata melotot hanya untuk membaca koran. Dia harus memaksakan dirinya untuk membaca koran karena isi beritanya waktu itu sangat penting dan berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan kaptennya si Monk Luffy. Di chapter 801, Zoro terlihat sedang melihat koran. Ingat ya, Oda mengatakan bahwa Zoro lebih tepat disebut melihat ketimbang membaca. Di chapter 802, di sini lagi-lagi kita melihat Zoro sedang baca koran. Di belakang Zoro ada Nami yang terlihat sedang tertawa kecil karena tingkah konyol yang diperlihatkan oleh Sanji. Tapi ada yang aneh di sini. Zoro memberikan kode, Usopp memberikan kode supaya Nami dan Sanji nggak berisik. Nah loh, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin Nami bukan tertawa karena melihat tingkah konyol dari Sanji, melainkan dia tertawa karena melihat Zoro yang sedang berlagak membaca koran. Di sini Usopp berusaha menjaga situasi supaya Nami dan Sanji agar tidak berisik karena takut nanti malah mengganggu Zoro yang sedang berusaha membaca. Sampai di sini ada dugaan kalau sebenarnya Guru Mugiwara tahu betul dengan penyakit disleksia yang diderita oleh Zoro. Tapi sepertinya mereka lebih memilih untuk pura-pura nggak tahu supaya tidak menyakiti perasaan Zoro. Dugaan ini muncul karena salah satu masalah yang kerap dialami oleh penderita disleksia adalah dugaan orang-orang awam yang sering keliru dan menganggap bahwa penderita disleksia yang mengalami kesulitan membaca disebut sebagai orang bodoh. Di chapter 443, ketika Brook memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki mata, Luffy secara spontan menyebut Brook adalah orang bodoh seperti Zoro. Pernyataan Luffy ini muncul mungkin karena Luffy menganggap Brook yang tidak memiliki mata pastilah tidak bisa membaca juga, sama seperti Zoro yang dianggap Luffy tidak bisa membaca karena bodoh. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa Zoro adalah penderita disleksia. Tapi kalau memang itu benar, maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Eiichiro Oda harus capek-capek membuat karakter dengan penyakit seperti itu? Jawabannya mungkin akan digunakan untuk menjawab masa lalu Roronoa Zoro, atau mungkin juga ada tujuan lain yang disiapkan oleh Eiichiro Oda untuk Zoro dalam ceritanya yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu teori ngaco kali ini.
Sampai ketemu kembali di teori-teori ngaco selanjutnya. Thanks for watching.